Kamu hanya perlu mengenalku, akulah orangnya. Ini adalah teori yang sudah saya susun selama beberapa waktu. Bagaimana Joy Boy merencanakan segalanya. Rencana 800 tahun untuk mengalahkan lawan terakhir Luffy yaitu Sang Raja Dunia Sein Nerona Inu. Rangkaian chapter terakhir Egghead Island telah memperjelas hal ini. Joy Boy punya rencana, dan rencananya bukan hanya untuk membuat Inu bertekuk lutut, tetapi seluruh tanah suci akan runtuh saat dunia One Piece dijungkir balikan. Rencana ini sudah disusun selama berabad-abad, dan kita telah melihat bukti rencana Joy Boy di cerita sebelumnya, yaitu sebuah kilas balik kehidupan Joy Boy atau lebih tepatnya hari-hari terakhirnya. Saya kira saya akan mulai dengan bertanya apa artinya menciptakan sebuah era? Apakah ini ada bedanya mengubah dunia dengan mengubah dunia saat ini? Apakah ini ada bedanya dengan memiliki impian? Saya rasa tidak. Jadi ketika Rayleigh memberitahu kita bahwa suatu era hanya dapat diciptakan oleh makhluk yang masih hidup. Jadi, impian Anda hanya dapat dicapai saat Anda masih hidup dan Anda tidak akan dapat mengubah dunia jika Anda sudah mati. Aku benar-benar berpikir kalau dia telah membocorkan suatu permainan rahasia dunia. Joy Boy merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan kunci dari semua ini adalah haki. Jadi Rayleigh memberitahu kita bahwa suatu era hanya dapat diciptakan oleh orang yang masih hidup. Sekarang kita punya gambaran bahwa era Joy Boy dihalangi oleh Imu. Imu dan 20 raja lainnya mengalahkan Joy Boy, dan selama beberapa ratus tahun terakhir kemungkinan besar Imu percaya ini adalah eranya sejak kemenangannya itu. Era Imu di mana para bajak laut bermain-main dan mendeklarasikan era demi era. Saat Imu duduk dan menonton dari atas, mengetahui bahwa itu semua benar-benar dia kendalikan. Raja bajak laut Roger, kemudian Shirohige, dan orang yang mencuri posisi Shirohige yaitu Blackbeard entah telah dinyatakan untuk masing-masing era mereka, atau mereka mendeklarasikan era mereka sendiri. Namun kembalinya Joy Boy selama Arc Wano membuatnya tampak seperti pertempuran di masa lalu yang tidak pernah benar-benar berakhir. Seperti yang diungkapkan Vegapunk, perang abad kekosongan masih terus berlanjut. Dan setelah Blackbeard dan berakhirnya perang Marineford, Luffy pun mendeklarasikan bahwa sekarang adalah eranya juga. Pada dasarnya, Oda menyuruh Joy Boy kembali untuk membunyikan lonceng sapi sebagai sebuah pendahuluan sebelum Joy Boy resmi terlahir kembali di Arc Wano. Kita bahkan melihat sekilas Kaido bertanya-tanya siapakah sebenarnya Luffy, seolah-olah seseorang telah mengambil alih atau mencoba mengambil alih tubuh dan pikiran Luffy saat dia bertransformasi ke Gear 5. Seolah-olah Joy Boy benar-benar telah kembali dan sekarang Joy Boy mendaratkan pukulan pertama dalam pertandingan ulang melawan Imu dengan memberinya sedikit gambaran tentang seperti apa haki yang pernah dimainkannya. Namun mengapa kembalinya dia dengan cara seperti saat dia menyerang Gorosei menjadi penting? Karena saya pikir Joy Boy benar-benar akan kembali bersama bajak laut legendaris lainnya. Jadi Joy Boy dikalahkan, tetapi dia merencanakan kebangkitannya untuk menciptakan eranya. Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menciptakan era ini yang bertepatan dengan mimpinya yang kemungkinan ingin menciptakan dunia baru. Sekarang setelah saya memikirkannya, dunia baru adalah lokasi geografis dalam One Piece. Disitulah kru topi jerami saat ini tengah berupaya menciptakan dunia baru, entah mereka menyadarinya atau tidak. Hanya yang hidup yang bisa menciptakan sebuah era dan itulah sebabnya Joy Boy kembali sekarang, entah bagaimana melalui Luffy untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Aku penasaran apakah yang dikatakan Rayleigh tentang menjalani dan menciptakan sebuah era terkait dengan apa yang dikatakan Luffy ketika dalam bentuk Gear 5 bahwa dibutuhkan banyak energi untuk mempertahankan bentuk itu. Seolah-olah sama seperti membutuhkan banyak energi untuk membawa Joy Boy kembali dari manapun dia berada ke dunia ini. Menghidupkan kembali orang mati bukanlah tugas mudah. Luffy melanjutkan dengan mengatakan bahwa setelah kita mati yang tersisa hanyalah tulang belulang, kemudian dia tertawa histeris. Kedengarannya seperti Joy Boy telah mengalami kematian, untuk mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya, sangat masuk akal untuk karakter seperti Luffy bahwa bahkan melawan Kaido dan momen lain dalam cerita Luffy mengingatkan kita bahwa dia tidak takut mati. Bahwa ini bukanlah akhir, sebagaimana ini bukanlah akhir bagi Joy Boy saat itu. Meskipun demikian, terdapat sedikit kontradiksi ketika Anda membandingkan pernyataan tentang tidak ada yang tersisa selain tulang belulang ketika Anda meninggal padahal kita tahu detak jantung Joy Boy telah kembali dan kita tahu bahwa haki Joy Boy baru saja kembali ketika melawan Gorosei. Jadi jika Joy Boy mati, sebagian dari dirinya masih ada dan kemungkinan besar berada di tempat lain. Yang Anda butuhkan hanyalah pemicu untuk membawanya kembali ke dunia ini. Saya penasaran apakah semua ini ada hubungannya dengan berbagai percakapan Rayleigh dengan Roger setelah menemukan Laugh Tale. Roger juga memberitahu Rayleigh bahwa masih terlalu dini untuk menggunakan One Piece itu. Pada dasarnya, waktunya tidak tepat. Sama seperti percakapan robot raksasa zaman dahulu tentang menunggu saat yang tepat untuk menggunakan anugerah atau kekuatan Joy Boy yang tersimpan di dalamnya. Joy Boy telah merencanakan berbagai momen di masa depan ketika ia mungkin dibutuhkan lagi. Joy Boy merencanakan kepulangannya setelah orang yang tepat mewarisi topi jeraminya, memakan dan membangkitkan buah iblisnya, dan menggunakan hakinya demi menyelamatkan Luffy yang diyakini sebagai reinkarnasi dari Joy Boy. Oda menggunakan robot Emmet untuk memperjelas kepada kita bahwa Luffy mirip dengan Joy Boy, tetapi mereka bukanlah orang yang sama. Kita tidak pernah melihat Gorosei memanggil Luffy sebagai Joy Boy, tetapi di berbagai momen mereka atau setidaknya Saturn telah mengenali transformasinya sebagai Dewa Matahari Nika. Imu menyebut nama Joy Boy untuk pertama kalinya setelah Gorosei terkena ledakan haki itu.
Jadi haki itu terasa tidak asing lagi bagi Imu, seperti Imu merasakan Joy Boy kembali dalam wujud manusianya di masa lalu. Percakapan lain yang Riley lakukan dengan Roger adalah ketika Roger mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati. Kata-kata samar ini masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi Roger terlihat mengatakannya sambil tersenyum seperti dia memiliki rencana tersembunyi. Selain itu, banyak sekali yang fokus pada senyuman saat Roger meninggal. Namun lupakan tentang tawa itu. Penting untuk mempertanyakan alasannya mengapa Roger tertawa saat dia meninggal. Mengapa Luffy juga tertawa karena dia hampir mati di kota yang sama tempat Roger dieksekusi. Joy Boy yang asli kemungkinan besar juga tertawa pada saat-saat terakhirnya. Lagi pula Oda memberitahu kita melalui narator bahwa legenda yang bertahan di masa depan adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemungkinan Oda telah memberi kita gambaran sekilas tentang apa yang terjadi pada Joy Boy di saat-saat terakhirnya. Teori tentang tawa terakhir ini sebagaimana saya menyebutnya berlaku juga pada Roger, karena Roger mempunyai rencana untuk mewujudkannya dan dia tertawa ketika mati. Mengetahui hal itu, mereka yang ingin mengakhiri semua yang diwakilinya telah gagal namun juga mengintai di latar belakang keyakinan bahwa dia tidak akan pernah mati. Luffy juga telah memberitahu kita pada beberapa kesempatan bahwa dia tidak akan pernah mati. Kozuki Oden juga memberitahu kita bahwa ia juga tidak akan pernah mati. Dan beberapa orang melihat kemiripan dalam diri Oden jika dibandingkan dengan Luffy dan Roger. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah ia juga memiliki tekad Di mengingat bagaimana ia mati sambil tersenyum, seolah-olah senyuman terkenal dari keturunan klan Di adalah simbol dari tawa terakhir yang kita bicarakan. Jadi jika Luffy adalah representasi modern dari Joy Boy, mungkin Joy Boy juga percaya bahwa ia tidak akan mati. Bahwa Joy Boy suatu hari akan kembali, dan kemungkinan besar Joy Boy dan Roger akan kembali. Mereka akan kembali, meski hanya sementara. Jadi, Shirohige memberitahu kami bahwa Blackbeard bukanlah orang yang ditunggu Roger. Dan sejak saat itu, orang-orang berteori bahwa Roger mungkin di luar sana masih menunggu. Menunggu bagi sang terpilih sampai Laugh Tale atau orang yang ditunggu oleh Joy Boy dan Roger untuk menemukan One Piece. Namun bagaimana mungkin Roger dan Joy Boy benar-benar menunggu, bersantai di Laugh Tale, seakan-akan itu adalah semacam pulau liburan dan orang yang mereka tunggu akan membawa tanda pengenal khusus yang ditandai dengan topi jerami yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kembali ke apa yang saya katakan tentang master plan yang menjangkau masa depan hingga ratusan tahun lamanya setelah Anda meninggal. Saya rasa ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjalanan waktu. Pikirkan tentang topi jerami raksasa yang membeku dalam es di Tanah Suci. Sesuatu yang dibekukan sering dikaitkan dengan konsep waktu yang membeku di suatu tempat hingga sampai waktunya tiba. Entahlah, apakah topi jerami raksasa ini atau topi jerami yang dimiliki Luffy saat ini yang merupakan milik Joy Boy. Itu semua tergantung pada ukurannya yang sampai saat ini masih belum jelas. Kilas balik siluet Joy Boy menunjukkan bahwa Joy Boy mungkin bukan raksasa. Maksudku, apakah ukuran tubuh Luffy terlihat berbeda saat berada di samping robot kuno Emmet? Keduanya tampak berukuran manusia, tetapi mungkin Joy Boy benar-benar seorang bucaner sehingga ia bisa saja berukuran seperti Kuma. Membeku dan menunggu untuk mencair ketika saatnya tiba itulah alasan topi jerami raksasa itu disegel mungkin bisa saja itu adalah bom haki seperti tali yang digunakan Joy Boy untuk menyimpan hakinya pada Emmet. Tapi paralel kalau aku menggunakan kata itu dengan benar paralelnya adalah 3D2Y. 3D2Y saat time skip, Luffy meninggalkan topi jerami di atas batu itu. Topi jerami itu secara kebetulan tertutup salju seperti es yang ada di topi jerami raksasa. Luffy hanya mengambil kembali topinya ketika waktunya tiba setelah 2 tahun telah berlalu ketika Luffy sudah cukup kuat untuk kembali. Perlu diingat, time skip ini juga berhubungan dengan haki dalam hal pelatihan Luffy, jadi Luffy hanya akan mengambil kembali topinya ketika waktunya tepat setelah 2 tahun berlalu ketika Luffy cukup kuat untuk kembali. Apa bedanya dengan apa yang kita lihat sekarang dengan kembalinya Joy Boy yang telah lama ditunggu-tunggu dengan mengenakan topi jerami dan juga bagaimana Joy Boy meninggal? Saya berpikir tentang eksekusi S dan OR yang datang untuk menyelamatkannya. Apa yang penting kita pelajari tentang hubungan OR dan S? Ada yang bilang S seharusnya yang menjadi Joy Boy. Tapi siapa yang tahu? Yang penting adalah S memberi OR topi raksasa yang terbuat dari jerami. Interaksi S dengan OR menyerupai interaksi Joy Boy dengan robot kuno Emmet yang menyerupai raksasa kuno seperti OR. OR gagal menyelamatkan S. OR ditikam dengan cara yang sama seperti robot kuno yang ditikam setelah menyerang Tanah Suci dengan tombak jenis tertentu. Siapa yang tahu mengapa robot Emmet pergi ke Tanah Suci? Yang kita tahu hanyalah Gorosei, Imu, dan topi jerami raksasa yang ada di sana. Sepertinya sesuatu terjadi pada Joy Boy di masa lalu dan sekutunya tidak dapat menyelamatkannya, atau mungkin diberitahu untuk tidak menyelamatkannya. Perlu diingat, salah satu chapter terakhir di Egghead Island menunjukkan kepada kita bahwa Emmet memiliki tekad. Robot raksasa Emmet bertekad tidak akan membiarkan Luffy mati, sama seperti OR yang bertekad untuk tidak membiarkan S mati. Selain itu, kita diberitahu bahwa orang hanya mati ketika mereka dilupakan. Kozuki Oden memberitahu kita bahwa dia akan menjadi cerita yang menemani minuman kita sehingga dia tidak akan dilupakan. Dan Roger juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mati. Petunjuk demi petunjuk mengindikasikan bahwa kematian bukanlah akhir. Kematian Joy Boy mungkin bukan akhir segalanya.
Joy Boy tidak mati. Maksudku, dia mungkin mati tapi Joy Boy memastikan bahwa dirinya akan bertahan hidup dengan berbagai cara hingga tiba saatnya ia dapat kembali dalam ingatan orang yang masih hidup melalui Zunisha, robot besi raksasa kuno, para raja laut dan yang lainnya dalam ingatan orang yang masih hidup melalui poneglyph dan buah iblis yang bereinkarnasi sebagai Gomu Gomu no Mi. Seperti yang kita ketahui bahwa buah iblis dapat mengandung saripati atau roh dari pengguna sebelumnya. Seperti Sabo yang menggunakan merah-merah Nomi dan berbicara tentang kehadiran es dalam api itu. Namun ada ide lain, suatu ide yang diterima secara luas di komunitas. Sekarang Oda mendasarkan kembalinya Joy Boy pada kebangkitan Yesus Kristus dalam Alkitab. Sekarang setelah kita melihat Dewa Matahari dan salib di gereja tempat Kuma berdoa, kita tahu bahwa ini kemungkinan besar memang demikian adanya. Jadi, seperti Yesus, roh itu kekal. Ia tetap ada bahkan setelah tubuh fisiknya mati. Ada simbol salib populer untuk Yesus yang digambarkan sebagai Ice, XC, Nika. Nika merupakan kata Yunani yang berarti penaklukan atau kemenangan. Melambangkan kemenangan atas kematian dan dosa melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus. Ledakan haki penakluk tingkat lanjut yang menyertai kembalinya Joy Boy, dan kebangkitan Gear 5 Luffy menyerupai ledakan haki. Ledakan haki sang penakluk saat robot kuno Emmet melepaskan ikatan tali itu atau setiap kali Luffy menggunakan Gear 5 kita melihat ledakan haki yang tampaknya tidak disertai dengan kebangkitan lainnya. Mengapa? Mungkin buah iblis Gomu Gomu no Mi atau Dewa Matahari Nika masih membawa sedikit jejak haki atau semangat Joy Boy. Selain apa yang kita ketahui saat ini tentang Kenbunsoku Haki, Busosoku Haki, Haosoku Haki, mungkin ada cara lain untuk menggunakan haki yang belum kita ketahui. Salah satu cara memperoleh haki sang penakluk adalah menaklukkan kematian. Yesus dikatakan sebagai seorang raja. Tampaknya orang-orang mencoba menjadikan Joy Boy seorang raja namun gagal. Roger adalah raja bajak laut dan Luffy sekarang bercita-cita ingin menjadi raja bajak laut. Masing-masing adalah raja yang menaklukkan kematian atau akan menaklukkan kematian dengan cara tertentu. Tapi seperti yang saya bilang, ada kontradiksi ketika Luffy mengatakan tidak ada yang tersisa selain tulang belulang ketika kau mati, tapi kita tahu detak jantung Joy Boy telah kembali dan kita tahu bahwa haki Joy Boy juga masih ada. Jadi Joy Boy benar-benar mati, sebagian dirinya masih ada dan kemungkinan masih ada di tempat lain. Orang mati tidak pernah benar-benar hilang. Luffy memperhatikan suara robot raksasa kuno yang dapat mendengar suaranya dan berbicara padanya. Kita telah melihat hal ini pada Zenisha dan para raja laut yang semuanya telah menunggu kembalinya Joy Boy. Namun, dapatkah mendengarkan segala suara dengan menggunakan cara lain? Kita telah melihat suara semua benda yang awalnya terdengar dari poneglyph. Ada suara yang datang dari batu yang tidak bisa dihancurkan itu. Apakah suara dari satu orang atau banyak orang yang hilang selama perang abad kekosongan? Suara orang mati di masa lalu yang Clover bicarakan saat mengungkapkan bahwa dia juga keturunan Klandi, kehendak orang mati yang terperangkap di dalam batu yaitu kisah mereka, sejarah mereka serta semangat mereka dan haki mereka. Mungkin Anda dapat membaca sejarah atau diceritakan oleh orang-orang yang mengalaminya secara langsung. Mungkinkah apa yang kita lihat pada robot kuno dan Joy Boy menyimpan hakinya dan juga rohnya di dalam seutas tali? Mungkinkah Joy Boy juga menyimpan sebagian dirinya di tempat lain? Mungkinkah hal ini juga berlaku untuk Roger mengingat ia juga seorang ahli haki? Saya pernah melihat beberapa orang berpendapat bahwa topi jerami itu mungkin terbuat dari haki yang dijahit dan disatukan oleh haki. Atau bahwa tali topi jerami itu bisa diurai untuk melepaskan sesuatu ketika waktunya tiba. Jadi saya bertanya-tanya apakah saat Luffy sampai di Laugh Tale topi jerami atau objek lain di pulau itu bereaksi dan memperlihatkan haki atau semangat Joy Boy kepada kita lagi. Namun kali ini kita akan benar-benar melihat Joy Boy atau Roger secara langsung, atau setidaknya salah satu dari mereka mungkin akan berbicara dengan Luffy. Di mana pedang Roger? Di manakah Oro Jackson? Di mana topi Kapten Bajak Laut ikonik Roger? Mungkinkah Roger telah menanamkan sebagian jiwanya pada barang-barang bekas miliknya itu? Mungkinkah roh yang merasuki suatu barang dapat kembali lagi sebagai orang yang meninggalkan barang tersebut meski hanya sementara? Sekali lagi coba bayangkan tulisan yang ditinggalkan Oden di Skypiea atas nama Roger. Saya bisa membayangkan tulisan dari Roger atau Joy Boy mungkin dapat ditemukan di Laugh Tale, sehingga suara mereka mengandung sebagian esensi untuk berinteraksi dengan Luffy. Singkatnya, kebangkitan Joy Boy atau Roger setelah tersenyum dan tertawa menghadapi kematian merupakan tawa terakhir sebagaimana didefinisikan sebagai kepuasan atas kemenangan atau kesuksesan akhir. Terutama setelah dicemooh atau dianggap gagal. Tampaknya Joy Boy gagal menjadi raja dan Roger terlalu dini untuk menggunakan One Piece. Kita dapat mengakhiri setiap pernyataan dengan tanda tanya karena tawa terakhir menyiratkan bahwa orang hanya perlu mempercayai rencananya. Joy Boy tidak menjadi raja sedangkan Roger menjadi raja akan tetapi dia tidak sempat menggunakan One Piece itu. Dia datang terlalu dini, tapi kemungkinan besar Luffy akan melakukannya. Seperti yang diungkapkan Vegapunk, pertarungan belum berakhir. Ada kemungkinan keadaan di sekitar saat-saat terakhir kehidupan Roger merusak semua yang selama ini kita tanyakan. Kita telah bertanya-tanya tentang Joy Boy. Roger berbicara tentang waktunya yang tidak tepat. Roger mengatakan dia tidak akan mati dan setelah itu dia membubarkan krunya. Roger dieksekusi oleh pemerintah dunia. Roger meninggal dengan senyuman dan tawa. Percakapan Rayleigh dengan topi jerami menyiratkan bahwa Roger mungkin telah merencanakan semua ini. Atau mungkin Roger seperti robot kuno Emmet yang diberitahu apa yang harus dilakukannya oleh Roy Joy Boy saat di Laugh Tale bahwa ketika saatnya tiba ia harus menyerahkan diri.
Joy Boy membutuhkan Roger untuk menginspirasi dunia agar mengejar harta karun One Piece, dan ketika saatnya tiba Joy Boy akan kembali bukan hanya sebagai Luffy tetapi sebagai Joy Boy yang legendaris itu sendiri. Hal ini bisa terjadi dalam pertarungan terakhir Luffy melawan Imu. Entah bagaimana, Joy Boy mengambil alih Imu dan membuat kita dapat bertemu langsung dengan Joy Boy setelah sekian ratus tahun lamanya. Atau mungkin bisa saja terjadi di Laugh Tale saat Joy Boy menunggu pria yang sama yang ditunggu Roger. Seseorang yang tidak hanya memiliki tekad yang sama dengan klan Di, tetapi juga tekad yang diwariskan dan mimpi yang sama yang kemungkinan besar diwariskan dari Joy Boy melalui topi jerami kepada Monkey D. Luffy. Namun seperti biasa, kita harus menunggu dan melihat. Jangan lupa menyukai videonya, berikan komentar Anda di bawah dan berlanggananlah.